Arna, wah, Arna udah, Arna ini udah ngebentuk ini nih, udah sempat ngebentuk flag, continuation bullish flag di sini. Dia ranging agak turun, habis itu naik lagi. Saya lihat mungkin dia bakal kayak gini lagi nih, bakal ranging lagi. Kalau ditanya rangingnya belinya di harga berapa enaknya, di sini aja, di angka lowestnya hari ini itu 975. Range belinya 975 sampai 990. Beli aja di situ. Hari ini kan tutup berapa nih? Persis 1000 ya. Ya besok kita ekspektasi harusnya masih bisa turun lah dikit-dikit. Mungkin kita hold 4 hari 5 hari, which is itu sampai minggu depan. Habis itu baru mulai dia bakal melanjutkan penguatan. Kalau saya ngelihat Arna masih oke sih. Saya masih suka sama Arna, pergerakannya masih bagus. Buat jangka pendeknya level stop lossnya 975 sampai 950. Itu untuk Arna ya. SCMA masih bergerak uptrend nih. SCMA ini agak menarik ya fundamentalnya, dimana kan teman-teman tahu sendiri bentar lagi akan ada Piala Dunia yang dapat license-nya itu adalah si SCTV-nya, yaitu punyanya SCMA itu sendiri. Dan secara market share, terutama untuk yang OTT ya, SCMA itu kalau nggak salah bahkan menguasai market share yang ada di Indonesia. Mungkin cross check lagi ya kalau misalkan saya salah, tapi kayaknya sih dia udah yang market share terbesar ya untuk produk OTT yang ada di Indonesia. Tapi lucunya karena dia ngebeli license-nya itu untuk yang Piala Dunia itu harganya tinggi, dia boncos di situnya. Dia si SCMA ini ya ibaratnya kemahalan lah beli license-nya, walaupun kalau kita lihat mungkin long term cukup bagus. Tapi kalau misalkan kita lihat misalkan kita bisnis abal-abal nih, kita ngelihat ada orang ngebeli suatu barang dengan harga yang terlalu tinggi, ya kita bilangnya itu rugi karena harganya terlalu tinggi, kitanya yang beli jadinya boncos. Tapi kalau misalkan kita ngomongin ini nggak cuman buat sekarang doang kok. Sekarang ini cuman memang buat menarik pangsa pasar baru, tapi ketika udah pangsa pasarnya ada yang baru dan pangsa pasarnya atau market share-nya tuh meningkat, dalam jangka panjang pasti akan bagus juga. Jadi rugi sekarang dengan asumsi di beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan SMA bisa mendapatkan keuntungan. Nah inilah strategi yang dilakukan ketika dia beli lisensinya untuk Piala Dunia World Cup tahun 2022 ini. Gitu sih. Tapi kalau secara teknikal masih uptrend, masih nggak apa-apa, di hold aja. Kalau misalkan baru mau beli, ya udah nggak apa-apa, koleksi beli aja di angka 250. Hari ini kan 260 ya. Ya besok antri beli 258 lah, masih oke kalau saya bilang untuk misalkan kita mau coba beli si SCMA gitu. Terus ada lagi yang tanya Arto gara-gara beberapa hari terakhir saham digital rame ya, pergerakannya sudah mulai bergerak uptrend dan dia sekarang juga udah ada di atas angka 20-nya. Oke sih kalau teman-teman mau coba beli Arto, ya mungkin jangan di harga sekarang ya, mungkin 6.100 saja atau 6.200. Kalau misalkan mau hajar kanan 6.250, time frame-nya harus dipanjangin berarti. Jadi level stop loss-nya mungkin di bawah 5.500. Jadi level stop loss-nya kalau misalkan mau hajar kanan nih, masuk 6.250. Stop loss-nya nanti agak di bawah aja di angka 5.000 dan level resistnya ditinggiin bisa sampai ke angka ini nih 7475 atau pokoknya di atas angka 7.000. Tapi secara teknikal sudah cukup oke. Ini sudah berpotensi dia berbalik arah karena ini ada double bottom ya di sini ya. Teman-teman bisa lihat ini ada bottom pertama, ini bottom kedua. Sekarang pun juga udah ada di atas angka 20. Harusnya at least dia bakal ada technical trading jangka pendek bakal bergerak uptrend. Ya mungkin dari harga sekarang 6250 sampai ke angka 7000. Kalau kita bersikap optimis masih bisa dapat lah untuk Arto ini. Gitu. Ada yang nanya Pani sama Kin. Wah, Pani ini saham-saham small mid caps yang belakangan ini
menjadi bulan-bulanan ketika para trader itu udah bosen trading saham batu bara, terutama saham bumi ya. Kelihatan banget saya itu lihat nih, KIN orang-orang ketika dia jebol di bawah sini sudah mulai akumulasi beli nih di sini nih. Mereka orang-orang udah akumulasi beli itu di bulan Oktober awal, di mana bumi di bulan Oktober ini udah mulai bergerak ranging. Jadi Pani sekarang juga sudah konfirmasi ngebentuk inverse head and shoulders, ada target di angka 1460. Hari ini kan tutupan 1225. Nggak apa-apa kalau misalkan masih mau coba trading. Saya ngomong ini trading ya, bukan investasi ya. Trading berarti time frame-nya mungkin mentok-mentok 2 minggu atau at least 1 bulan lah. Jangan di hold lebih dari 1 bulan kalau misalkan memang buat trading. Dan balik lagi, Pani kalau misalkan mau coba trading di angka sekarang 1225, 1220 masih masuk akal, masih nggak apa-apa, masuk aja. Nanti antri jualnya di atas angka 1400. Sama KIN ya tadi ya, KIN double bottom, walaupun double bottomnya itu bukan dari downtrend yang cukup tinggi ya. Jadi mungkin sekarang ini sudah nyentuh target double bottomnya nih. Kalau saya bilang KIN malah ada potensi untuk koreksi. Tapi kalau saya lihat koreksinya juga cukup wajar, mungkin balik ke angka 800 atau bahkan di bawah angka 800, let's say di atas angka 760, 770 itu masih cukup wajar lah koreksinya KIN. Habis itu mungkin dia bakal bergerak uptrend lagi. Karena kalau saya lihat dari sisi volume belinya sih, orang-orang sudah 2 hari terakhir ini volume belinya tinggi, tiba-tiba hari ini volume belinya kempes. Itu artinya ada orang yang udah mulai jualan di harga yang mungkin yang kemarin beli bahkan di bawah harga 750-an. Gitu. INKP dia berpotensi membentuk kontinuen. Tadi sedikit terpaus. Nah, INKP berpotensi membentuk continuation bullish flag dengan targetnya bentar. Targetnya itu 19% dari harga ininya nih. Cukup tinggi sih kalau saya bilang buat INKP. Oh, berarti benar nih di sini nih. 19%, 17, 18, 19. Bisa sampai ke 12.400. Kalau saya bilang, kalau misalkan kita ngelihat dengan asumsi pergerakan continuation bullish-nya. Jadi kan dia di sini nih. Kurang lebih kan pattern-nya di sini. Bakal ngebentuknya tuh di sini. Nah, ya kurang lebih di sinilah. Di angka 12.000 lah kalau misalkan kita sedikit bersikap pesimis ya dari harga sekarang. Kalau misalkan mau masuk INKP masih nggak apa-apa dengan asumsi tadi. Potensinya dia bakal membentuk continuation bullish. Friend, udah lama nggak ada yang nanya friend ya. Saya lihat mungkin friend itu masih belum kemana-mana, masih ada di bawah angka 80. Kalau misalkan teman-teman mau coba akumulasi juga buat apa sih saya bilang, karena orang-orang tadi lagi banyak main itu tadi seperti saya mention kayak KIN, Pani, Wins, Leat, itu orang-orang lagi pada main di sana. Kalau di friend sih lagi nggak ada yang masuk. Jadi daripada kita akumulasi beli terus nunggunya kelamaan, ini teman-teman bisa lihat nih, dia semenjak dia downtrend dari bulan September ya, pertengahan September malah makin turun, Oktober, sekarang masuk November, udah 2 bulan jalan mau 3 bulan gitu. Ngapain kita hold lama-lama? Lebih baik kita trading ke yang lain aja. Masih belum menarik untuk friend, kita cari yang lain aja. Tadi INKP-nya udah, tekimnya masih bergerak uptrend, kurang lebih patternnya tuh mirip ya. Ini kan bergerak naik nih, terus ada sedikit slightly dia bergerak terkoreksi. Abis itu dia bergerak naik lagi. Ada potensi maksud saya untuk si tekim ini bakal bergerak naik lagi. Nah, ini kita sambil nunggu Mas Gazanya ya, karena kan tadi saya janjiin bakal ikutan live. Mungkin bisa di request join aja ya kalau misalkan Mas Gazanya udah standby. Sembari nunggu Mas Gazanya masuk, saya akan coba bahas lagi yang lain.
Ada Bank BRI sama Bank BTN. BBRI. BBRI pergerakannya masih belum menarik sih.